Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di program Ngobrol Santuy, Ngobrol Sederhana tapi bermanfaat. Nah, kali ini kita udah masuk part 11 guys, dengan tema yaitu tips public speaking the lulus beasiswa. Nah, narasumber kita kali ini benar-benar luar biasa, Masya Allah banget guys. Dia merupakan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Andalas, ini Fania Reisifa. Kalau kalian lihat posternya pasti kalian langsung kayak wah, Masya Allah banyak banget prestasinya dan kita bakalan belajar sama Kak Fania. Aku bakal undang Kak Fania dulu ya. Assalamualaikum Kak Fania. Halo Kak Kartika. Waalaikumsalam Kak Kartika. Selamat siang Kak. Selamat siang. Wah, seneng banget nih ketemu sama Kak Fania karena Kak Fania ini benar-benar aku terharu banget karena kakak itu punya banyak banget prestasi dan kakak mau jadi narasumber di Ngobrol Santuy. Terima kasih banget Kak. Oke Sama-sama nih. Kak, terima kasih kembali udah juga. Iya. Gimana nih Oke, kabarnya Kak? Apakah iya alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah juga baik Kak. Semangat ya Kak, walaupun pandemi ini harus tetap kuatin mental dan fisik. Ya, walaupun ya gimana ya, mungkin jam-jam saya jam-jam tidur nih, tapi kita harus bisa produktif dan bisa berbagi cerita sama teman-teman kita. Oke, aku bakal bacain biodata kamu secara singkat dulu ya. Jadi guys, narasumber kita di Ngobrol Santai Part 11 ini adalah Fania Reshipa. Dia merupakan mahasiswi dari Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Nah, kemudian dia merupakan pembicara dari 21 seminar nasional. Dan yang gak kalah kerennya lagi, dia adalah penerima dari 11 beasiswa. Bayangkan, dan di tahun 2021 ini kamu menerima 10 beasiswa ya. Aku luar biasa banget, Masya Allah. Keren banget sih kan. Alhamdulillah Kak, ini pas dari doa orang tua juga Kak. Iya, oke guys, aku bakal nyebutin beberapa beasiswa yang diterima oleh Fania. Yang pertama itu Award KIPKA, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Scholarship by Kemendikbud Indonesia Republik tahun 2020, Award Skill Academy Scholarship by Ruang Guru tahun 2021, Award Student Financial Mentorship Scholarship Batch 11 2021, Award harisenin.com Scholarship 2021, dan masih banyak banget. Kak bisa banget baca di poster yang udah aku buat karena ini kita harus belajar banyak hal dari Fania. Ini. Oke, Fani bisa sapa-sapa temen dulu dan yang teman-teman kita yang udah join di live kita kali ini. Oke Kak, terima kasih banyak. Halo audiens semua dan selamat siang nih. Gimana kabarnya? Baik-baik aja nih. Semoga Fanda berharap nih semua teman-teman dan audiens yang hadir pada hari ini juga dalam keadaan sehat. Dan tentunya juga persiapkan yang namanya mental dan juga fisik yang kuat karena kondisi pandemi ini semakin sulit ya karena sebagaimana kita tahu telah bahwa pandemi ini sudah merambah ke seluruh dunia dan membuat kesehatan mental kita terganggu sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut maka manfaatkanlah segala produktivitas dan juga memanfaatkan segala peluang yang ada terutama secara online ini karena kesempatan online ini juga sangat sulit didapatkan ketika kita sebelum pandemi ini. Nah, gitu aja sih Kak menurut aku untuk pembukaannya gitu. Langsung kita Wah, mulai aja Kak kalau gitu. keren banget nih. Beda ya kalau ngomong sama anak-anak Kilkom pasti ngomongnya kayak tertata gitu. Apalagi udah bisa jadi pembicara. Oke nih, kita bakal belajar bareng sama Fania. Yang pertama ini bagian segmen pertama kita bakal belajar tentang public speaking nih ya teman-teman gitu kan. Nah, boleh tahu nggak sih Pan, gimana ceritanya tuh bisa sampai jadi pembicara sebanyak 21 seminar nasional? Itu keren banget loh. Nasional masalahnya. Alhamdulillah. Kau bisa cerita dong sharing sama kita. Oke, terima kasih banyak. Oh ya, sebelumnya aku kenalkan dulu ya, karena terkenal maka tak sayang, sayang maka tak cinta. Perkenalkan, saya Fani Shiva dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas dan mau OTW nih masuk semester 3 pada tahun ini. Nah, sebelumnya nih, gimana sih pengalaman aku bisa jadi, alhamdulillah nih jadi narasumber atau speaker atau juga disebut dengan pembicara nih sebanyak sekitar kurang lebih itu 20 seminar atau lebih ya. Dan itu tuh merupakan salah satu pengalaman yang
wow banget bagi aku karena ketika saya belajar public speaking atau berbicara di depan umum ini juga membutuhkan yang namanya persiapan yang juga panjang itu. Dan juga jujur ya Kak, aku ini adalah orang yang bisa dibilang itu orang yang introvert atau pemalu ketika berbicara di depan umum. Namun setelah saya banyak berlatih dan memulainya itu dari nol, itu alhamdulillah bisa. Dan juga saya juga merasa nih kemampuan public speaking saya ini juga bisa dibilang ini bukan yang terbaik, tetapi saya juga masih banyak belajar dari para ahli yang belajar pada public speaking ini. Dan tentunya mari kita akan mempelajari hal ini dengan sama-sama. Dan juga menurut aku nih public speaking itu bisa dimulai dari hal yang sederhana banget. Misalnya ketika kita akan presentasi nih di depan kelas atau di perkuliahan atau dimanapun gitu. Jadi kita harus membawakan materinya itu dengan fresh dan juga kita harus bisa yang namanya itu teknik pitching. Pitching itu apa sih? Nah, teknik itu adalah merupakan salah satu teknik yang membawakan bagaimana cara kita itu mempersonal branding diri kita agar yang mana itu perkataan ataupun program yang kita akan sampaikan itu langsung membuat orang itu terpukau atau langsung mereka itu langsung wow gitu terhadap apa yang kita bicarakan. Jadi ya untuk karena ya saya juga bisa dibilang adalah seorang public speaker pemula. Jadi mohon maaf untuk segala kekurangan terhadap public speaking yang akan saya lakukan pada untuk persiapan public speaking sih menurut aku nih kalian harus banyak ikut lihat tuh kayak yang namanya itu TED Talks karena mereka itu tidak hanya pintar dalam public speaking namun mereka itu bisa menyampaikan idenya itu secara fresh dan juga nggak terlalu monoton. Jadi mereka itu menyampaikan segala ide ataupun pengalaman sendiri dengan gamblang gitu. Jadi semua perkataannya itu langsung masuk gitu. Terus tips public speaking nih menurut aku gitu aja sih Kak. Karena public speaking ini juga membutuhkan waktu yang tidak cukup lama dan juga perlu persiapan yang bagus juga untuk itu. Terima kasih Kak. Terima kasih Van. Benar-benar guys nih. Pak sampai Fania tadi juga ngasih tips sama kita juga gimana teknik-tekniknya dan persiapan apa aja yang kita harus lakukan sebelum kita public speaking. Nah nanti Fania kalau misalkan ada suara aku yang agak nggak jelas atau putus, kamu bisa aja langsung bilang ya. Dan buat teman-temannya di sini yang udah bergabung, kalau kalian mau ngasih pertanyaan, bisa banget buat cantum di kolom komentar atau kasih juga di tanda tanya di tempat live kita. Nah, kita langsung masuk pertanyaan kedua nih. Setiap awalan pasti ada rasa cemas ya, Van ya, takut dan lain-lain buat bisa ngomong gitu. Kan kamu tadi juga bilang, buat bisa public speaking itu bukan suatu hal yang mudah gitu. Pasti perlu suatu hal yang panjang banget sampai benar-benar kayak mental kita siap buat kita public speaking di depan orang. Nah, sebelum kamu ada di posisi ini, kamu pernah nggak sih berada di posisi paling bawah di mana kamu ngerasa mungkin kamu insecure sama orang-orang, kamu ngerasa aduh aku nggak bisa nih di depan orang ngomong gitu. Pernah nggak sih Pan berada di sisi itu dan kenapa kamu benar-benar bisa kayak secara berkala sampai kamu benar-benar diundang ke seminar-seminar nasional itu, Pak? Oke, Kak. Terima kasih banyak, Kak Kartika, atas pertanyaan yang keren banget nih. Jadi, pernah nggak sih Fanya ngalamin yang namanya itu down dan juga insecure terhadap kelebihan orang lain dan merasa nih kemampuan Fanya ini nggak ada apa-apanya itu? Pernah. Tentu semua kita tuh pernah mengalami fase ini. Tentunya, kalau menurut nih ketika kita berada di fase ini, maka kita itu jangan langsung insecure gitu. Insecure itu namanya itu adalah sifat yang umum atau relatif yang diterima oleh orang lain. Terutama itu ketika dia itu merasa kemampuan mereka itu tidak semaksimal orang yang mereka kagumkan ini. Jadi kalau menurut aku nih intinya itu kita harus belajar nih apa aja kelebihan orang lain tersebut sehingga mereka itu bisa itu. Jadi kita kebanyakan ini hanya melihat dari hasil yang diperoleh orang tersebut. Namun, jarang kita melihat yang namanya itu proses dan juga bagaimana cara ia menghadapi segala kekalahan tersebut. Nah, untuk kegagalan ini juga tentu banyak ya Kak, karena waktu itu saya udah banyak mendaftar beasiswa dan bahkan udah hampir tahap wawancara nih, udah banyak ditolak juga dan sekitar itu udah 50 beasiswa deh udah pernah coba dan bahkan itu ada beberapa yang ditolak karena ya kemampuan public speaking mereka ketika wawancara itu kurang baik atau
penyampaian ide ataupun alasan yang Fania sebutkan itu kurang maksimal. Begitu sih Kak kalau dari Fania. Jadi setelah itu Fania pun mencoba nih apa sih kekurangan Fania dari wawancara itu. Kemudian banyak belajar dari para awardee tahun sebelumnya dan juga banyak ikut seminar juga dan banyak belajar lagi nih apa sih program beasiswa yang ingin Fania daftarkan atau apa aja kekurangan yang perlu Fania benah ke depannya. Begitu Kak. Terima kasih. Ya ampun, aku takjub banget sama kamu. Kamu bener-bener ya sampai 50 beasiswa kamu ikutin, dan itu kamu mulai cari-cari beasiswa itu sejak kamu sejak SMA atau mulai dari SMA masuk kuliah ini sampai bisa sebanyak itu 50 beasiswa yang kamu coba ikutin, Van? Terima kasih banyak Kak. Jadi yang ketika Hana memulai mendaftar beasiswa itu ketika dalam masa menuju masa SMA ke perkuliahan dan ketika itu kan setelah pengumuman diterima sebagai mahasiswa baru, jadi dalam jangka itu tuh Fana udah mulai mencari yang namanya beasiswa sehingga sampai sekarang ini udah pernah nih coba berbagai beasiswa dan itu ada beberapa jenis dan berbagai jenis bentuknya. Jadi ada yang kayak beasiswa pelatihan ataupun beasiswa untuk yang namanya itu biaya kuliah. Begitu sih Kak. Guys, jadi aku benar-benar tertampar jadi karena kemarin aku baru daftar beasiswa dan aku gagal dan aku sedih banget, dan aku harus belajar dari kamu. Kamu aja udah cari beasiswa itu sampai sebanyak itu. Jadi terima kasih banget Fania, kamu support system buat mental aku membaik gitu. Terima banget. Oke, kita langsung masuk pertanyaan ketiga. Pertanyaan selanjutnya nih. Kamu kan udah jadi pembicara sebanyak itu nih, berpuluh-puluh. Nah, ketika kamu ikut lagi atau jadi pembicara lagi, kamu masih merasa deg-degan ya sih? Atau kamu udah enjoy aja nih kalau udah ada seminar atau nih kamu mau jadi pembicara, kamu udah nggak cemas lagi, kamu udah bisa kontrol emosi kamu atau gimana? Masih cemas gak sih, Pan? Oke, terima kasih banyak Kak atas pertanyaan yang benar banget nih. Jadi pernah nggak sih Fania yang namanya itu deg-degan ketika menjadi pembicara ataupun narasumber? Tentunya itu pernah karena siapa sih yang nggak deg-degan ketika akan berbicara di depan umum? Apalagi untuk offline ini kita harus lebih banyak nih menguras energi daripada kita berbicara secara langsung atau tetap muka gitu. Jadi energi kita ini menjadi lebih terkuras dan tentunya pikiran kita juga akan semakin terkuras. Jadi kalau menurut Fania nih, ketika kita public speaking itu anggap aja orang yang di sekitar kita ini tidak melihat kita itu, dan juga kita harus percaya diri terhadap kemampuan diri kita. Kenapa orang lain bisa, kenapa kita tidak gitu. Jadi kalau menurut aku nih, ketika kita merasa cemas ataupun gugup ketika akan berbicara ataupun berpublic speaking, tentunya itu perlu yang namanya itu kita itu tetap enjoy, tenang, dan anggap aja ini adalah sebuah latihan kita untuk yang namanya itu berpublic speaking gitu. Jadi kunci dari public speaking itu adalah percaya diri dan juga penyampaian yang tepat dan cepat gitu. Jadi informasi yang disampaikan itu harusnya itu harus disampaikan dengan sederhana. Jadi pesan yang disampaikan itu dapat diterima lebih cepat. Kalau menurutnya gitu Kak. Keren. Oke nih, biasanya kalau misalkan kamu public speaking tadi, persiapan misalkan kamu dikasih tahu nih, oke, tema kamu pembicaranya sekarang ini adalah tentang tips public speaking dan lulus beasiswa. Nah, biasanya kamu bakalan persiapannya apa aja sih? Atau kamu biasanya kayak, yaudah nih, aku kan udah punya pengalaman, jadi kamu nggak ada ngelis-ngelis lagi materi-materi yang ingin kamu sampaikan, atau kamu ada persiapan-persiapan lain, atau kayak kamu harus bikin PowerPoint dulu, atau catatan kecil-kecil dulu, atau gimana sih Pan buat persiapan seminar kayak gitu? Oke Kak, terima kasih banyak. Jadi kalau dari Fania nih, untuk tipsnya ini kan berbeda-beda setiap orang. Jadi setiap orang ini memiliki teknik yang berbeda-beda. Itu tergantung kenyamanannya aja. Kalau Fania khusus untuk live IG itu Fania lebih nyamannya untuk langsung dikomunikasikan atau langsung kita bicarakan langsung. Namun ketika dalam virtual Zoom ataupun virtual Google Meet, Fania lebih mengandalkan kayak menggunakan PPT. Jadi setidaknya kita menuliskan ide-ide pokok atau ide-ide singkat yang akan kita bacakan nantinya ketika akan melakukan public speaking atau menyampaikan materi ketika di seminar tersebut. Jadi intinya itu kita harus mampu menguasai materi dan juga tentunya tema dari seminar itu juga tepat atau sesuai dengan diri kita. Percuma aja walaupun kita
banyak nih pembicara, namun temanya itu di luar kemampuan kita atau di luar pengalaman kita, itu tentunya itu lebih sulit lagi karena kita tidak memiliki pengetahuan atau latar belakang di sana, dan tentunya nanti penyampaian materinya itu tentu tidak menjadi lebih maksimal. Kalau begitu, menurut aku gitu sih Kak. Kalau untuk penyampaian materi ini juga perlu yang namanya itu persiapan materi secara tulis itu atau melalui PPT. Jadi nantinya itu materinya itu lebih nyaman. Sedangkan untuk live IG sekarang ini lebih nyamannya itu langsung dikomunikasikan. Gitu Kak. Iya, bener kan. Apalagi live IG-nya kita emang udah judulnya aja ngobrol santuy gitu kan. Jadi kayak santuy aja gitu. Nah, bener-bener kayak ya udah kalau live IG kan kita kayak ngerasa ya udah kita sharing nggak terlalu formal dan kita tidak terikat instansi. Jadi benar-benar kita pure dari hati kita mau share sama teman-teman kita mau kasih tahu nih aku tuh udah berjuang loh selama ini. Jadi kalian tuh jangan nilai aku dari luarnya doang gitu kan ya kapan. Kita bakal masuk pertanyaan selanjutnya nih Van. Apa sih motivasi besar di dalam diri kamu sehingga kamu benar-benar bisa kayak gini? Dan aku udah lihat sorotan cerita kamu ya dari awal sampai akhir. Itu kamu lulus, kamu ikut OSN, kamu ikut LCC sampai di Jakarta dan itu menurut aku luar biasa banget. Bahkan dari SMA kamu udah ikut-ikut lomba gitu. Emang kamu aslinya dari Padang ya? Atau gimana sih, Pan? Dan apa sih motivasi besar kamu biar bisa sampai ikut lomba sebanyak itu dan berhasil gitu, Pan? Oke Kak, terima kasih banyak nih untuk motivasi ini. Tentunya ini banyak banget ya, nggak hanya melulu mengenai ambisi atau anak ambisi itu. Jadi motivasi Fania itu yang pertama itu pastinya orang tua, karena kita melihat kondisi orang tua yang memburuk, apalagi pandemi ini pendapatan orang tua ini semakin sedikit itu. Jadi bagaimana cara kita ini lebih bisa untuk membantu orang tua dengan menghasilkan beberapa uang pribadi, dan setidaknya itu lebih membantu untuk pandemi ini. Lalu motivasi Fania lain itu adalah Fania ingin menjadi orang yang baik hari demi hari. Jadi Fania itu gimana ya, setiap hari itu harus ada yang namanya itu buku catatan. Jadi apa aja yang perlu Fania kerjakan dan apa prioritas yang harus Fania selesaikan itu. Jadi dan juga kita harus memiliki tujuan yang jelas di beberapa tahun kemudian. Apakah kita ingin menjadi ini atau menjadi itu, harus kita tuliskan secara jelas. Dan juga tentunya itu kita harus menjelaskan proses dan juga nantinya estimasi hasil yang akan kita inginkan nantinya ketika kita melakukan usaha tersebut atau motivasi tersebut. Kemudian selain itu motivasi Fania ini adalah iseng-iseng. Karena kenapa iseng-iseng? Karena menurut Fania nih Kak, kalau kita melakukan sesuatu atau melakukan kegiatan lomba ataupun kegiatan volunteering atau kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi kita, maka pasti itu akan enjoy bagi kita dan juga enggak membuat diri kita tertekan gitu. Dan juga kalau menurut aku nih, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan juga perhatikan nih kemampuan kalian itu di mana gitu. Apakah kalian senangnya di kegiatan organisasi kah atau di kegiatan perlombaan. Jadi ya juga perlu dipertimbangkan lagi itu. Jadi walaupun kita ini sibuk kegiatan di sekolah ataupun di perkuliahan, namun kita usahakan tuh untuk kegiatan belajar mengajar atau kegiatan belajar di kampus itu juga tetap maksimal sehingga nantinya mana ya tujuan kita atau goals kita itu tercapai. Begitu sih Kak. Keren banget nih guys. Jadi benar-benar kata si Fani ya. Jadi kita tuh benar-benar harus punya goals di dalam hidup kita supaya kita punya tujuan, kita punya arah. Kita tahu nih apa yang sedang kita usahakan saat ini dan mau apa dari usaha kita gitu. Dan benar-benar kata Fani, kita harus evaluasi diri kita dari setiap harinya dan harus punya motivasi besar dalam diri kita supaya kalau misalnya kita down suatu hari nanti kita bakalan bisa bangkit lagi karena kita punya satu motivasi besar ini. Oke nih, keren banget nih. Semakin jawabannya semakin luar biasa. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tapi ya, kamu kan udah banyak banget nih yang menang gitu. Kamu sendiri pernah gagal gak sih? Dan kalau misalkan di presentasi ini, kamu kayaknya banyak kan menangnya deh daripada gagalnya. Pernah gagal gak sih, Pan? Karena aku lihat banyak banget kamu prestasinya. Oke Kak, terima kasih banyak nih, pertanyaannya bagus nih. Pernah nggak sih Fania yang namanya itu gagal? Pasti pernah, karena Fania nih udah banyak banget nih Kak ikut
perlombaan, dan bahkan ada kegiatan perlombaan yang udah berniat nih menyelesaikan biar menang, tetapi juga tidak menang. Dan juga begitu juga untuk beasiswa. Banyak udah persiapan yang matang dan juga nggak main-main mempersiapkannya, namun juga pernah gagal itu. Dan bahkan udah nyaris di tahap wawancara pun ditolak itu. Jadi kalau menurut Fania nih, untuk gagal ini, Fania merasa nih dengan adanya kegagalan atau kegagalan kita dalam mencapai sesuatu itu semakin membuat Fania semakin ketagihan. Kenapa? Dengan kita ketagihan terhadap kekalahan, tentunya gimana ya? Kita itu semakin terpacu nih, apa aja kekurangan atau apa aja yang perlu kita perbaiki ke depannya agar gimana tujuan kita itu tercapai gitu. Dan juga jadikan kegagalan itu sebagai guru utama kita, karena percuma aja nih kalau kita gagal lagi namun kita takut, itu sangat berbahaya banget. Kalau menurut aku nih, dari saran dari Fania ini, walaupun kita gagal, kita harus mencoba kembali itu, karena kita tidak tahu rezeki ini kayak gimana atau nantinya masa depan kita ini kayak gimana. Namun dengan kita berani mengambil risiko dan juga tidak takut gagal, itu lebih bisa dikatakan itulah pemenang sebenarnya. Karena menurut aku nih, setiap perlombaan dalam kegiatan perlombaan itu, walaupun ada orang yang juara ataupun orang yang mendapatkan peringkat, itu nggak ada gunanya walaupun mereka itu bagaimana ya, walaupun kita ini mendapatkan peringkat atau juara, namun itu tidak membuat kita menjadi puas gitu. Namun kalau kita itu gagal, itu semakin memacu diri kita itu semakin mencoba kembali untuk kedepannya itu gimana cara kita memperbaiki usaha kita dan juga effort kita gitu. Terima kasih Kak. Kamu luar biasa, pantang menyerah dan semangatnya. Aku ngerasa banget kamu. Dan aku yakin itu pasti bakalan sakit banget udah ngelewatin berbagai macam proses. Dan karena aku juga dari SMA itu udah ngikut-ikut berbagai macam lomba, sering gagal juga gitu kan. Tapi tetap selalu ingin mencoba. Dan makan kalau gagal tuh nggak bisa nangis lagi, tau Van. Jadi kayak ya udah nih aku belajar, aku ikut lagi, coba lagi gitu. Sampai aku tuh nggak tahu aku mau nangis atau gimana, saking udah terlalu banyak buat coba-coba. Oke nih. Semakin kita mencoba, semakin mental kita itu semakin kuat gitu Kak. Jadi menerima kegagalan itu udah hal yang biasa. Iya bener Ryan. Oke nih, lanjut nih. Kan kamu udah ngikut banyak banget seminar ya. Seminar apa sih yang menurut kamu paling berkesan di kamu sendiri? Pasti adalah yang paling, oh ini yang ngadainnya prepare banget nih, atau wah ini pemateri, ini materinya benar-benar aku banget nih gitu. Menurut kamu yang paling benar-benar terkesan gitu, kenapa, apa yang bagaimana nih Van? Ceritakan salah satu seminar yang pernah kamu alami. Oke Kak, terima kasih banyak nih atas pertanyaan yang bagus nih. Apa aja sih seminar yang telah menjadi telah diundang atau diikuti dalam seminar itu yang paling berkesan banget bagi Fania? Jadi menurut Fania ini semuanya itu paling berkesan karena selain kita menyampaikan segala pengalaman kita dan juga kita banyak membantu orang lain, itu semakin mana yang membuat Fania itu menjadi lebih bahagia itu, karena kita udah banyak membantu orang lain dan juga mengatasi permasalahan orang lain melalui sesi tanya jawab tentunya. Dan juga tema yang paling Fania suka itu mengenai beasiswa, terus mahasiswa berprestasi dan juga kegiatan volunteering juga. Kemudian yang paling suka itu mengenai SNPTN atau jalur undangan dan juga lintas jurusan. Dan itu dan juga LinkedIn itu, karena akun LinkedIn itu merupakan salah satu akun media sosial yang sangat berguna banget bagi mahasiswa, terutama ketika kita akan mendaftarkan magang ataupun program pekerjaan nantinya, karena disitulah personal branding kita itu dilihat dan juga didukung dengan Instagram juga, karena ketika kita mengupload sesuatu itu maka perhatikanlah etikanya dan juga untuk hal-hal yang bersifat pribadi itu sebaiknya jangan di publish di publik itu. Jadi untuk diri kita aja gitu. Kalau menurut aku gitu sih. Dan juga kalau di LinkedIn ini lebih ke arah yang lebih profesional gitu. Jadi di mana itu LinkedIn itu gimana ya? Kayak dunia profesional kita.
dunia profesional kita itu. Jadi kita tunjukkan semua prestasi kita, terus sertifikasi kita dan apa-apa aja kegiatan yang telah kalian ikuti selama ini. Begitu sih kalau menurut aku untuk LinkedIn ini. Kalau untuk Instagram boleh-boleh aja sih, dan juga perhatikan juga etika, karena kalau kita menyampaikan sesuatu seperti kayak ujaran kebencian atau kayak politik-politik itu, jadi kesan orang lain terhadap kita itu menjadi lebih buruk gitu, karena juga mempengaruhi personal branding kita. Begitu sih Kak, kalau menurut Fania itu semuanya intinya itu paling berkesan banget gitu. Terima kasih Kak. Kamu keren banget ya. Sama-sama kamu. Terima kasih kembali Fania. Kamu keren banget karena kamu udah nyusun personal branding kamu dengan sebaik banget. Karena kebetulan aku jurusan manajemen pemasaran kan. Jadi menurut aku personal branding dan brand image kamu tuh udah kebanget banget buat bisa jadi seorang yang profesional. Menurut aku semoga aja ya dari usaha-usaha kamu nanti kamu kerjanya bisa benar-benar membuat kamu berjaya banget karena kamu udah berusaha sekuat ini, Van. Keren. Iya juga. Amin. Fania ini masih juga terhadap orang lain, dan juga Fania merasa nih masih banyak orang lain yang memiliki kelebihan yang masih bagus gitu. Dan juga di dalam seminar ini kita juga sama-sama belajar untuk gimana caranya itu menjadi lebih baik. Dan juga Fania juga merasa nih perlu banyak kekurangan dan juga banyak hal-hal yang perlu Fania perbaiki ke depannya gitu. Masya Allah, luar biasa, Allahu Akbar. Keren banget Fania. Kamu takjub, aku takjub banget sama narasumber aku yang kali satu ini. Oke, kita bakal bahas tentang beasiswa Fania. Aku ngeliat ya, 10 kamu tuh dapat beasiswa sebanyak 10 di tahun 2021. Nah, aku benar-benar penasaran banget gimana sih proses kamu di balik itu setelah kamu mencari 50 beasiswa itu tadi, dan gimana sih perjuangan kamu selain mencari-cari informasi, dan apa aja sih yang benar-benar yang berkesan banget sampai kamu bisa dapat 10 ini loh. Oke Kak, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak. Jadi gimana sih proses mendapatkan atau mencari beasiswa atau menjadi scholarship hunter gitu. Nah, tentunya itu selain kita menyiapkan persiapan mental dan juga fisik yang kuat, kita juga diperlukan yang namanya persiapan teknis seperti persiapan surat motivasi, kemudian itu kurikulum vitae atau CV, dan juga beberapa berkas lainnya pendukung seperti kayak sertifikat atau sertifikat penghargaan, maupun kayak kartu rencana studi maupun kartu hasil studi yang menunjukkan pencapaian kita selama di perkuliahan maupun di luar perkuliahan gitu. Nah, yang pertama itu Fania yang ingin bahas itu, ya kita yang pertama itu harus tahu nih program beasiswa yang kita daftarkan itu seperti apa, dan juga programnya ini mengenai apa sih, apa visi misi dari programnya ini. Lalu yang selanjutnya itu yang perlu kita ketahui ini itu mengenai surat motivasi dulu ya. Jadi surat motivasi itu adalah sebuah surat yang berisikan mana itu ya, gimana motivasi kita atau dorongan apa yang membuat kita mendaftarkan beasiswa tersebut, apa yang membuat kita tertarik untuk mendapatkan beasiswa ini. Dan juga di dalam surat motivasi ini terdapat 3 bagian inti. Yang pertama itu pembukaan, dan kedua itu isi, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, yang untuk pembukaannya ini kita harus menjelaskan nih siapa diri kita dan dari mana kita dan dari mana institusi kita berasal. Dan juga untuk paragraf pertama ini kita harus menjelaskannya itu secara unik itu. Jangan seperti perkenalkan nama saya bla bla bla, namun hal itu pasti udah banyak ditemui oleh para recruiter, dan tentunya itu membuat mereka semakin bosan gitu. Jadi kalau menurut aku nih, untuk pembukaan ini bawakanlah diri kita itu semenarik mungkin, dan usahakan tata bahasa itu gimana ya, harus membuat orang itu tertarik itu. Lalu yang kedua itu isinya ini pada umumnya ini sama ya, kayak apa motivasi kita mendaftarkan beasiswa ini, kemudian apa yang membuatmu menjadi salah satu peserta yang berhak mendapatkan beasiswa ini, lalu apa kelebihan, kekurangan, dan solusinya. Jadi untuk kelebihan kekurangan ini kalian tuh harus jelasin diri kalian itu secara lebih detail tuh, jangan kayak gini, misalnya kelebihan aku nih, aku orang yang komunikatif, atau aku adalah orang yang rajin, namun kalian tidak menjelaskan apa sih bukti kalian itu komunikatif, atau apa sih bukti kalian itu rajin gitu. Misalnya kalian tunjukkan tuh kayak project atau proyek yang kalian lakukan, dan jelaskan proses yang kalian capai untuk mendapatkan
untuk mencapai program tersebut dan jelaskan hasilnya. Kalau untuk hasil ini misalnya gini, saya berhasil misalnya menyebar atau membuat tugas ini sebanyak 10 buah tugas yang akan dikirimkan untuk bla bla bla. Jadi kalian untuk hasil ini kalian harus menuliskan berapa kuantitas dari proses dari hasil yang kalian lakukan itu. Lalu untuk penutup nih, kalau untuk penutup ini berikanlah kesan terbaik bagi para rekruter kenapa kalian itu berhak mendapatkan beasiswa dan juga berikan closing statement yang menarik itu. Menurut aku sih gitu. Dan kedua itu untuk CV ya atau curriculum vitae. Nah, untuk curriculum vitae ini tergantung dari jenis program beasiswa dan kalau menurut aku nih dari berbagai pengalaman aku, yang pertama itu CV itu ada 2 jenis tuh. Pertama itu CV ethics friendly atau ya dia itu kalau yang ethics friendly itu seperti apa sih? Jadi ethics friendly itu desain CV-nya itu tanpa warna dan juga lebih kayak formal gitu. Jadi penyusunannya itu dari atas kemudian kiri kanan gitu. Jadi kayak gimana ya? Kalian itu bisa lihat di search di Google apa sih ethics friendly. Jadi kalian lebih paham nih kalau untuk ethics friendly ini lebih bersifat program beasiswa ini kayak lebih formal gitu. Jadi biasanya untuk pendaftaran beasiswa bank ataupun beasiswa lainnya yang itu tidak bekerja pada bidang kreatif tuh. Namun kalau kayak beasiswa gini nih dan juga yang ingin pada bahas itu mengenai CV kreatif tuh atau kurikulum vitae kreatif. Jadi kurikulum vitae kreatif ini ciri-cirinya itu didesain dengan adanya warna itu. Namun untuk penyusunan warna di CV ini diusahakan nih hanya terdiri dari 2 warna aja. Jadi misalnya biru putih atau warna-warna yang netral gitu. Jadi hindari warna-warna yang terlalu ngejreng gitu. Jadi istilahnya itu jangan terlalu berlebihan untuk CV kreatif ini. Namun kalian juga memperhatikan nih programnya ini kayak apa. Dan biasanya CV kreatif ini digunakan untuk beasiswa yang bekerja pada bidang kreatif atau kayak komunitas gitu. Jadi kalau di bidang komunitas atau kayak yang bersifat kepemudaan itu lebih mengutamakan CV yang kreatif. Tapi ini tergantung dari masing-masing program karena ada kok dari beberapa teman ataupun orang yang walaupun dia itu mendaftarkan dengan CV ETS ataupun CV kreatif mereka bisa lolos gitu. Jadi ini tergantung kita nih gimana cara penyusunannya yang tepat gitu. Dan juga apalagi ya untuk bagian CV ini sebenarnya banyak banget nih. Jadi ada nama kemudian kontak yang bisa dihubungi dan juga dilengkapi dengan link tautan dari LinkedIn kita atau nomor yang bisa kita hubungi itu. Lalu kemudian ada mengenai gambaran umum tentang diri kita, lalu pengalaman kerja ataupun pengalaman magang atau pengalaman organisasi kita tuliskan itu. Dan juga untuk pengalaman ini hampir sama yang saya sebutkan tadi untuk bagian bagian dari kelebihan dan kekurangan tadi kalian jelaskan nih hasilnya itu kayak gimana dan juga apa keberhasilan yang telah kamu lakukan untuk organisasi tersebut atau apa kontribusi kalian gitu. Lalu yang kedua itu prestasi. Kalau untuk prestasi ini tidak perlu yang namanya itu penjelasannya dan kalian harus menuliskan nih untuk prestasi ini kalian jelaskan dari yang paling baru hingga paling akhir. Jadi yang paling atas itu adalah yang paling terbaru kalian ikuti dan yang paling bawahnya itu adalah beberapa tahun atau yang paling terakhir kalian ikuti. Begitu sih kalau menurut aku. Dan juga yang terakhir itu apalagi ya? Menurut aku sih gitu untuk CV ini. Dan yang terakhir mengenai apalagi ya? CV apalagi ya Kak? Surat motivasi udah, terus CV dan juga dari aku nih tak jarang nih setiap beasiswa itu ada yang namanya nerapin VGD. Jadi atau VGD ini apa? VGD ini adalah forum group discussion. Jadi kalian itu kayak di interview, namun interviewnya itu kayak lebih mengutarakan pendapat gitu. Jadi kalian itu harus bisa menyampaikan segala pendapat dengan menerapkan alasan yang bersifat STAR. Yang pertama itu metode STAR. Apa sih metode STAR itu? Jadi yang pertama itu kita harus menjelaskan fenomena yang terjadi pada saat ini dan sesuai dengan tema yang diberikan dalam VGD. Lalu untuk kemudian tahap selanjutnya itu kita jelaskan deh apa aja kiat-kiat kita dan juga bagaimana proses kita untuk mendapatkan atau
mencapai program yang kita sampaikan dalam tahap pertama tadi dan juga jelaskan hasilnya gitu. Nah gitu sih kalau menurut aku. Dan menurut aku kayak gitu sih Kak untuk jawaban ini dan untuk pertanyaannya juga lumayan panjang. Terima kasih Kak. Aduh, bener-bener nih kalau ada orang yang mau daftar beasiswa sayang banget kalau nggak nonton ulang video ini. Aku baru tahu kalau CV itu ada Boleh. 2 jenis. Ya Allah, terima kasih Fania. Maaf. Aduh, aku bener-bener belajar banyak hal sama kamu nih. Semoga nanti setelah ini aku bisa lolos ya Fania. Tolong doakan aku. Kamu luar biasa bisa lolos sebanyak ini beasiswa. Sampai CV pun kamu belajar ini dari progres kamu atau kamu ikut ini sih, ikut cari di website atau kamu ikut pelatihan sebidar berbuatan CV. Dan kamu bikin CV biasanya apa nih, Canva atau CorelDRAW atau Word kan juga bisa tuh. Oke, oke. Jadi kalau menurut Fania nih, dari mana sih Fania bisa mengetahui pengetahuan mengenai CV ini? Jadi berbagai macam Kak, ada dari TikTok, kemudian ada dari website juga Kak. Jadi kalau untuk website itu ada sih untuk menyusun CV ini yang namanya itu apa ya? Kinobi.asia. Jadi kalian cari aja tuh kinobi.asia. Jadi nantinya itu kita cuma masukin data, namun nanti itu langsung keluar kayak PDF gitu. Jadi sistem CV-nya ini CV yang ETS ya Kak. Jadi ethics friendly. Jadi CV kalian itu lebih profesional dan juga untuk mendaftar kayak magang ataupun kayak pekerjaan itu sebaiknya itu kalian gunakan ETS karena ETS ini lebih mudah terdeteksi oleh namanya itu mesin pendeteksi itu namanya itu mesin ETS. Jadi mesin ETS itu nantinya akan membaca hasil CV kamu dan juga nantinya itu CV kalian itu akan dirankingkan dari pihak beasiswa maupun pihak dari magang ataupun pihak pekerjaan nantinya atau HRD. Jadi sepengetahuan aku itu sih Kak karena untuk CV yang warna-warni atau yang CV kreatif itu biasanya itu kayak beasiswa atau kayak kegiatan mahasiswa gitu. Kalau untuk kegiatan yang lebih profesional kayak magang atau kayak pekerjaan itu sebaiknya untuk CV kreatif ini jangan dipakai deh karena itu kan selain itu penyusunan itu gimana ya lebih bebas dan juga nggak teratur kayak ETS jadi itu lebih mudah gimana ya kayak tereliminasi namun bisa dibilang sih untuk CV kreatif ini juga bisa dipakai di mana aja gitu jadi tergantung dari uh, pembawaan kita misalnya kayak kita mendaftar di Spotify nih Spotify itu warnanya hijau dan hitam jadi untuk sih membawakan tema CV kita itu kayak warna hijau dan hitam dan tentunya itu sesuai dengan tema dari Spotify gitu misalnya gitu ya contohnya itu kalau menurut saya gitu sih Kak kalau untuk CV ini dan juga kalau ingin yang gratisnya itu kayak kinobi.asia tadi dan nanti kalian cuma ngisi data dan nanti itu hasilnya itu keluar kayak PDF gitu jadi ini gratis loh itu aja sih menurutnya dan juga masih banyak lagi sih dan juga untuk CV ini Fanda juga masih banyak belajar dari ahli-ahli HRD gitu jadi nggak sekedar belajar aja gitu masih banyak belajar lagi karena bisa dibilang nih pengalaman Fanda masih sedikit dan juga masih banyak belajar dari orang lain gitu. Terima kasih Kak. Oh, Masya Allah, terima kasih banyak Fania. Wah, aku kira tahu nggak, kalau kita ikut beasiswa, itu kan yang daftar banyak banget ya sampai ribuan. Itu aku kira dia tuh bakalan mungkin bagi panitia terus yang dilihatin satu-satu. Ternyata CV kita itu ya yang bisa di rankingin gitu yang kayak kata kamu tadi dan bisa tereliminasi sendiri gitu ya Pan. Aku baru tahu ya Allah, Iya benar. ternyata CV itu se ini ya se ini banget gitu kayak harus benar-benar Ya karena detail banget. daftar makanya pakai sistem kayak gitu Kak. Karena juga ini tergantung usaha kita Kak gimana mempersiapkannya dengan baik itu. Dan juga selain itu kita juga perlu yang namanya mentor. Jadi kita itu banyak belajar dari para award di tahun sebelumnya dan juga kenalan kita dan juga itu semakin mempermudah kita untuk lebih kayak konsultasi gitu istilahnya Kak. Apa kekurangannya perlu ditambah maupun gimana itu. Jadi kita bisa minta sama mentornya atau kakak kelas kita yang udah dapat beasiswa sebelumnya. Gitu Kak. Guys, ya ampun Fania, terima kasih banget. Kamu tuh udah jadi kayak ngajarin aku banyak hal tentang persipian, gimana cara eliminasi beasiswa, tentang gimana cara kita menyebutkan kelebihan dan kekurangan kita, gitu kayak. Oh, keren banget sih. Tapi kamu biasanya kalau bikin motivation letter itu sampai 1 halaman atau 2 halaman gak sih? Atau
benar-benar sangat detail kayak gitu sih, Pan? Oke Kak, kalau untuk esai ini tergantung ya Kak. Ada yang untuk motivation letternya ini setiap beberapa beasiswa yang membatasi jumlah kata atau jumlah atau ya parafrasi yang jumlah katanya itu misalnya minimal 500 kata atau minimal 250 kata. Jadi ini tergantung beasiswanya Kak. Ada yang bebas jumlah katanya dan ada yang dibatasi itu. Jadi kalau Fania ini gimana ya? Untuk yang dibatasi itu kita harus menuliskannya itu secara singkat, padat dan jelas gitu. Jadi dalamnya itu ada mengenai diri kita, kemudian apa alasan kita mendaftarkan beasiswa itu tersebut, dan juga kenapa kita mendapatkan beasiswa tersebut. Nanti ini tergantung dari program beasiswanya, ada yang dibatasi, ada yang tidak. Dan juga kalau yang nggak dibatasi itu, misalnya kita bebas nih menuliskan esainya tanpa dibatasi jumlah. Jadi kita harus menuangkannya secara 100% gitu mengenai diri kita itu. Kenapa kita itu berhak mendapatkan beasiswa ini? Istilahnya ketika kita menuliskan esai itu kayak maaf ya, menjual diri kita ke pihaknya itu. Misal menjual dirinya ini dalam arti yang positif. Jadi gimana sih gue ini orang yang tepat banget untuk mendaftarkan beasiswa ini? Kenapa gue harus dipilih gitu? Jadi kita nunjukin semua yang ada pada diri kita dan juga meyakinkan para HR itu memilih kita gitu. Itu Kak kalau menurutnya untuk esai ini. Dan juga esai ini ya Kak juga perlu dibimbing oleh mentor juga, dan juga banyak belajar juga, karena pada jujur ya Kak untuk yang namanya esai ini masih banyak belajar juga gitu Kak. Nah, terima kasih Kak. Terima kasih kembali, Fania. Luar biasa. Dahsyat banget, sumpah. Tapi Fania aslinya asli orang Padang ya, sampai bisa dapat di Andalas gini? Atau enggak? Maksudnya orang mana, Pan? Oke Kak, jadi kalau Fania lahirnya di Batam Kak, namun udah lama tinggal di Padang Kak. Aku orang Padang juga tahu. Ayah ibu aku orang Padang. Padangnya kamu Padang mana? Padang Pariaman atau apa? Bukan Kak, di Kabupaten Agam Kak. Jadi ya Padang itu luas sih Kak. Jadi aku di Kabupaten Agamnya. Dengar. Bapak. Nih, kamu gimana sih orang tua kamu nanggepin kamu yang mungkin ambis banget ya anak aku, nih anak jangan-jangan nggak tidur di saya gara-gara terlalu sering belajar, terlalu sering mencari informasi ke seminar gitu. Pasti kagum banget ya orang tua kamu sama kamu anaknya bisa kayak gini. Gimana ya? Oke, jadi terima kasih banyak Kak, pertanyaannya yang keren banget nih. Jadi gimana sih tanggapan dari orang tua Fana terhadap kegiatan yang Fana ikuti? Jadi gimana ya? Orang tua Fana itu tidak membatasi apa yang anak-anaknya inginkan. Jadi mereka itu terserah Fana ingin menjadi apa, karena yang menjalani masa depan Fana ini adalah Fana sendiri. Jadi ketika Fana memilih jurusan perkuliahan pun mereka mendukung aja gitu Kak. Jadi apabila pilihannya ini tepat dan juga sesuai dengan keinginan dan cita-cita Fania, itu insya Allah mereka itu akan meridhoinya. Jadi ya kuncinya itu adanya ridho orang tua dan juga doa orang tua juga Kak, karena Fania juga merasa nih kemampuan Fania ini nggak paling the best atau masih banyak lagi yang paling terbaik dari Fania. Jadi Fania merasa ini adalah sebuah proses yang perlu kita setiap ya namanya kegagalan dan juga gimana usaha kita untuk mendapatkan segala itu juga butuh usaha dan juga kegagalan yang berkali-kali. Gitu. Dari gagal itu kita belajar ya, Van. Jadi jangan terlalu menganggap bahwa gagal itu adalah gagal. Gitu. Aku keren banget sih. Terus kamu di Andalas udah ini belum sih jadi apa daftar kayak beasiswa mahasiswa berprestasi gitu. Udah bisa daftar belum sih angkatan kalian? Kayaknya kamu bakalan dapet lagi deh. Karena kamu prestasinya banyak banget. Kak, alhamdulillah nih untuk seleksi Pilmapres atau pemenang mahasiswa prestasi ini, Fania juga pernah waktu bulan Mei lalu tuh ya ikut sampai tahap fakultas saja atau di
tingkat FISIP atau Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas. Dan waktu itu walaupun Fania nggak lulus ke 3 besar, walaupun nggak lulus ke tingkat universitas atau nasional, namun setidaknya dengan adanya pengalaman Fania untuk tahun ini bisa menjadi pelajaran Fania untuk tahun kedepannya untuk mencoba kembali. Begitu Kak, terima kasih. Terima kasih Fania. Wah, ini benar-benar ya, Masya Allah banget Fania, luar biasa pengalamannya gitu. Kayak gimana jatuh bangunnya dia untuk bisa capai ini semua guys, buat beasiswa, seluruh prestasi-prestasi dia. Itu kalau kalian lihat tadi gimana perjuangan dia dan aktifnya dia buat mencari itu, kalian akan mengapresiasi banget Fania. Karena gak semuanya gak mudah, aku tahu itu. Tapi kamu pernah nggak sih dibilang sama teman-teman kamu, ya aku lah netizen gitu kayak, dah pasti bakal ada orang yang selalu bilang kayak, kamu terlalu ambis, kamu nggak main lah, kamu ini. Kadang-kadang aku juga pernah ada di posisi itu gitu kayak. Tapi aku meyakini pasti kamu pernah lah kayaknya dibilang orang, kamu ambis, kamu ini segala macam gitu. Apalagi kalau misalnya ngelihat Instagram kamu selalu upload feed kamu ikut ini, kegiatan ini gitu. Ada nggak sih kamu pengalaman yang benar-benar membuat kamu ngerasa kok kalian bisa berpikir kayak gitu ya? Terus gimana sih cara kamu nanggapin orang-orang yang kayak gitu Van, yang belum belum nanya proses tapi udah ngejudge kita duluan gitu? Ya, Kak, terima kasih banyak nih pertanyaan yang bagus Kak. Jadi gimana ya? Pasti kita termasuk Fania nih pernah ngalamin itu, dan Fania merasa nih apakah Fania ini ambis? Fania tidak pernah merasa ambis orangnya Kak. Jadi ya gimana Kak? Semua yang Fania lakukan itu karena Fania itu suka Kak, karena dan juga Fania memiliki bakat di sana. Jadi ya setiap perlombaan atau kegiatan apapun yang Fania ikuti itu, ya Fania tidak merasa terbebani dan juga merasa nggak terlalu ambis gitu Kak. Namun Fania kurang tahu juga ya kenapa orang menyebut Fania ini ambis gitu. Dan juga kalau menurut aku nih mahasiswa ini tahap menjadi mahasiswa ini merupakan salah satu tahap yang menjadi golden banget nih untuk mencoba hal-hal baru tentunya, karena ketika kita udah tua nantinya itu pasti pengalaman ini tidak akan bisa kita coba lagi gitu. Jadi selama kita masih muda, why not kita coba semuanya. Namun dalam hal yang positif ya Kak, namun untuk pergaulan itu kita tetap menjaganya, karena tidak banyak dari banyak pemuda yang salah pergaulan gitu. Jadi pergaulan untuk pergaulan ini kita lihat juga kayak apa circle-nya, dan juga kayak apa pertemanannya, apakah positif atau mengarah yang ke negatif atau melanggar agama gitu. Terima kasih Kak. Terima kasih Fania, kamu luar biasa banget, dan gak kerasa tau gak, kita tuh udah ngobrol selama 49 menit. Ini banyak banget pelajaran-pelajaran yang aku dapetin dari kamu. Kamu ada pesan gak sih buat aku atau mungkin adik-adik tingkat kamu atau mungkin orang-orang di luar sana yang selama ini daftar beasiswa tapi selalu gagal, dan yang merasa kayak aduh aku capek nih buat daftar lagi, dan aku nggak mau daftar lagi, aku udah down banget, mental aku nggak aman lagi gitu, gimana? Kasih nasihat buat kita Pak, tolong. Tolong banget gitu. Oke, gimana Kak? Sebelumnya nih, yang perlu diingat nih, Fania bukan seorang guru atau bukan orang yang terbaik banget. Jadi ya kita sama-sama namanya itu belajar gitu. Jadi gimana ya, closing statementnya untuk para pejuang beasiswa nih, kalian jangan pernah langsung gagal, langsung down ketika gagal itu. Kalian harus menjadikan kekalahan itu sebagai sebuah ketagihan yang membuat kalian itu semakin tertarik untuk mencobanya kembali. Terima kasih. Gitu aja sih closing statement-nya Kak. Nggak ribet-ribet amat. Terima kasih Fania. Ini first impression aku ketemu sama kamu walaupun secara virtual. Luar biasa, aku langsung bisa lihat karakter kamu yang benar-benar tulus dan karakter kamu yang benar-benar humble banget bersama orang-orang yang kita benar-benar baru kenal ya Van, tapi kamu sangat-sangat terbuka dan kamu tidak pernah lupa untuk bilang terima kasih, kamu tidak pernah memaksakan kehendak kamu, dan aku selalu bangga sama sifat kamu ini. Terima kasih Fania buat kesempatannya, buat belajar bareng, dan terima kasih banget kamu adalah salah satu orang baik yang mau berbagi cerita. Aku selalu bilang gini, ada guru BK aku yang nasihatin aku gini, kamu bisa menjadi orang pintar atau cerdas, dimana ketika kamu menjadi orang pintar yang tahu ilmunya cuma kamu,
Tapi kalau kamu jadi orang cerdas, ilmu yang kamu punya itu bisa dimanfaatkan buat orang lain, berkembang juga, berkembang bersama-sama. Dan aku ngerasa bahwa kamu adalah orang yang cerdas, kan. Kamu mau share Aduh. pengalaman kamu di sini, dan itu luar biasa banget. Semoga Oke, Kak, Allah terima kasih banyak. membalas kebaikan kamu, Wan. Amin. Terima kasih banyak Kak atas waktu dan kesempatannya Kak. Dan juga benar merasa juga yang paling pintar Kak. Masih banyak yang masih belajar dari orang lain juga Kak. Jadi mohon maaf ya atas segala kekurangan yang pernah sampaikan sebelumnya apabila ada yang kata-kata yang kurang mengenankan gitu. Terima kasih banyak Kak Kartika dan juga para audiens yang udah setia nih menunggu kita dari tadi. Terima kasih Fania. Dan nanti kita bakalan chat lagi sama Fania. Dan kalau misalkan kalian mau tanya beasiswa, kalian bisa banget DM Fania ya. Nah, lihat aja Instagram Fania di poster yang udah aku share tadi di feed Instagram aku. Dan Fania humble banget, jangan lupa buat cari informasinya sama Fania juga dan belajar bersama-sama. Thanks Fania. Kak izin live ya Kak. Iya, Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, aku benar-benar sangat terharu dengan perjuangan Fania. Karena kemarin aku gagal beasiswa dan beberapa kayak ikut ambasador lah. Dan aku merasa kayak sedih, tapi setidaknya aku bisa ke tahap 2. Mungkin orang-orang lebih sedih duluan ketika mereka gagal di tahap 1 dan aku baru beberapa ikut beasiswa sedangkan Fania tadi udah 50 kali gua daftar dan aku jadi harus belajar banyak hal tentang dia untuk ikhlas dan tabah dan mencoba lagi. Dan semoga apa yang kita sampaikan berdua bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salah sekarang. Deh, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.